diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan yang mulia. Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 November, tanggal 3 ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya. Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tidak peraturan mana yang minta diubah? Ya, jadi yang mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya itu tidak ditanyakan tadi. Ya itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah yang mulia. Kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. Nggak bisa, harus konsultasi ke DPR, DPR dulu. Ulang itu ya. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak Yani satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan. Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada tidak pembahasan etik itu. Ya, KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP ya. Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan ya, di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus diulang-ulang. Ya. Cukup. Cukup. Baik. Yang mulia. Majelis. Terima kasih. Termohon. Apa, Pak? Karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra.
Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf, kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.